Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harti Ningsi dari jurusan PGMI UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan materi tentang pandangan filsafat tentang metodologi pendidikan Islam. Materi yang pertama itu ada pengertian metode filsafat pendidikan Islam. Metode merupakan langkah atau cara menyelenggarakan pendidikan. Karenanya, metode merupakan salah satu hal krusial yang perlu dirumuskan. Herman H. Hoerne memberikan pembatasan arti metode dalam pendidikan sebagai suatu prosedur dalam mengajar. Menurut H.M. Arifin, metode dalam pandangan filosofis pendidikan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai fungsi yang bersifat sesuatu yang membahayakan dan berdampak negatif sebagaimana media yang berbasis IT, informasi teknologi, dan monopragmatis atau alat yang hanya dapat dipergunakan untuk mencapai polipragmatis yang bila mana metode itu mengandung kegunaan yang serba ganda. Di satu sisi memberikan manfaat dan berdampak positif, namun di sisi lain bisa menjadi sampai suatu macam tujuan saja seperti laboratorium. Materi yang kedua itu ada fungsi metode filsafat pendidikan Islam. Tentang fungsi metode secara umum dapat dikemukakan sebagai pemberi jalan atau cara sebaiknya mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Secara praktis, dalam prakteknya, filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan sebagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam untuk memahami induk masalahnya. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu tentang manusia menurut Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam menunjukkan problema yang dihadapi oleh pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam dengan analisanya terhadap hakikat hidup dan kehidupan manusia berkesimpulan bahwa manusia mempunyai potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Selama ini mampu mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak. Yang keempat, filsafat pendidikan Islam dalam analisinya terhadap masalah-masalah pendidikan Islam masa kini yang dihadapinya akan dapat memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam yang berjalan selama. Materi yang ketiga itu ada metode-metode filsafat pendidikan Islam. Adapun metode-metode yang digunakan yaitu yang pertama, metode kontemplasi atau spekulasi. Metode ini terbagi menjadi 3 pokok persoalan, yaitu kontemplasi dari segi tasawuf, kontemplasi dari segi epistemologi, dan spekulasi. Menurut M. Nur Syam, kontemplasi dari segi epistemologi adalah perenungan, artinya memikirkan sesuatu hal yang bersifat abstrak. Menurut Dagobert Derunas, kontemplasi dari segi tasawuf disebut meditasi sebagai ilmu yang lebih tinggi karena intuisi dalam memecahkan satu persoalan tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objeknya, menghubungkan antar masalah berulang-ulang sampai mantap. Menurut M. Nur Syam, spekulasi adalah perenungan dengan pikiran tenang, kritik, reflective thinking, cenderung menganalisa. Pendekatan yang kedua itu ada pendekatan normatif. Arti umum dari norma adalah suatu ketentuan yang didasarkan kepada baik buruknya suatu perbuatan di dalam masyarakat tertentu atau disebut juga
Pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan analisa konsep dan analisa bahasa. Analisa konsep adalah suatu analisa mengenai istilah-istilah yang memuat gagasan, ide, dan konsep, aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat mengenai baik buruk suatu perbuatan. Analisa konsep dan bahasa adalah saling interdependensi karena analisa bahasa linguistik adalah berusaha untuk menginterpretasikan terhadap arti dan makna suatu konsep atau ide yang dimiliki. Makna suatu ide hanya dapat dipahami dan dimengerti jika dituangkan dalam bahasa yang baku dan baik. Pendekatan yang keempat itu ada metode pendekatan histori. Dalam buku pelajaran Filsafat Pendidikan Islam Depak, pendekatan histori artinya sejarah, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa atau kejadian masa lalu. Suatu kejadian atau peristiwa dalam pandangan sejarah terjadi karena sebab akibat dan terjadi dalam suatu setting situasi kondisi untuk memberikan petunjuk dalam pembina masa depan. Waktunya sendiri. Dalam sistem pemikiran filsafat, pengulangan sejarah yang sesungguhnya tidak mungkin terjadi. Peristiwa sejarah bergulir. Pendekatan yang kelima itu ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual pada hakikatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pola berpikir rasional, empiris, dan eksperimental yang telah berkembang pada masa jayanya filsafat dalam Islam. Pendekatan yang keenam itu ada pendekatan komprehensif. Dalam filsafat Islam, pendekatan komprehensif ini pernah berkembang, sifatnya terpadu antara sumber-sumber nakli, akli, dan imani, sebagaimana yang nampak dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa metode filsafat pendidikan Islam merupakan jalan atau cara untuk dapat memecahkan problematika pendidikan umat Islam dan selanjutnya memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.